Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali pada malam hari ini kita melanjutkan kajian rutin kita dalam setiap bulannya 2 kali pertemuan di masjid yang penuh berkah ini, Masjid Fathul Jihad. Kita masih di pembahasan sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan pada malam hari ini tadi sebagaimana yang diumumkan pembahasan rukuk. Setelah tentunya kita membaca Al-Fatihah, kemudian amin dan membaca surat setelah Al-Fatihah, maka saatnya lah kita berpindah ke gerakan berikutnya, yaitu rukuk. Saat rukuk, kita sebelum membahasnya ada takbir. Kita membaca Allahu Akbar. Inilah takbir pertama setelah takbiratul ihram. Jadi takbir yang paling pertama kan takbiratul ihram. Itu hukumnya rukun solat. Tidak ada solat tanpa takbiratul ihram. Setelah itu kita membaca apa yang telah kita bahas, maka kita ruku. Tapi dalam ruku ini ada takbir. Apa hukumnya dan takbir apa namanya? Ini 2 pembahasan tentang ini takbir di ruku. Namanya adalah takbiratul intiqal dalam istilah fikih. Kan takbir pertama namanya takbiratul ihram. Takbir pengharaman, yaitu mengharamkan kita melakukan hal-hal yang selain sholat. Namanya takbiratul ihram. Iya. Setelah itu ini takbir pertama, setelah itu namanya takbiratul intiqal. Takbir perpindahan. Dan sebagai faedah supaya nanti tidak berulang lagi, seluruh takbir selain takbir pertama itu namanya takbiratul intiqal. Takbir perpindahan. Takbir perpindahan. Dalam masalah takbir perpindahan ini disebutkan oleh para ulama rahimahumullah, dalam hal ini adalah mayoritas ahli fikih, terkait dengan hukumnya adalah sunnah. Dan ada ulama fikih yang berpendapat wajib. Artinya kalau sunnah, menurut pendapat kebanyakan ahli fikih, tidak membatalkan sholat kalau kita lupa. Dan tidak berdosa. Hanya saja kita tidak dapat pahala sunnah. Dan kita tentunya menyelisih Nabi kalau kita sengaja tidak bertakbir. Dan bagi yang mengatakan wajib dalam pembahasan takbir perpindahan ini, ya, maka sholat kita sah, tapi kita berdosa karena tidak melakukan yang diwajibkan. Iya, dan pendapat yang kuatnya adalah merupakan pendapat mayoritas ulama bahwa takbir intiqal, takbir perpindahan, hukumnya adalah sunnah. Kenapa? Karena tidak ada takbir yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sholat selain takbir yang pertama. Jadi yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu hanya takbir yang pertama sekali saat kita membuka sholat. Selain itu, maka Nabi hanya dinukil dari perbuatannya bahwa beliau bertakbir juga selain takbiratul intiqal, selain takbiratul ihram. Ada 2 penukilan. Ada penukilan umum dan ada penukilan khusus. Khusus maksudnya dirinci. Kapan Nabi bertakbir? Di mana tempatnya? Umum artinya tidak dirinci, hanya dibahasakan dengan bahasa umum. Seperti
penukilan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau kabbaro kullama khafadha wa rafa'. Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertakbir setiap naik turun. Artinya setiap ada gerakan perpindahan, beliau bertakbir. Ini namanya penukilan umum. Bahwa Nabi kalau turun takbir, kalau naik takbir. Ini namanya penukilan umum. Bahwa Nabi melakukan takbir setiap perpindahan gerakan. Adapun penukilan khusus, maka ini juga datang dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadits riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau menukil rincian takbir Nabi dalam sholat. Karena Abu Hurairah, beliau adalah orang yang paling bersemangat memperhatikan bagaimana gerak-gerik Nabi dalam sholat. Bahkan dia bertanya kalau Nabi diam di situ. Seperti yang telah lewat bersama kita di Iftitah. Maka di antara yang beliau nukil adalah bacaan Nabi setiap pindah gerakan. Beliau nukil, dinukil oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kata beliau, kana Rasulullah. Adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam idza qama ila shalah, apabila beliau berdiri untuk melakukan salat, yukabbir hina yakum. Beliau bertakbir ketika beliau sudah berdiri. Ini takbir pertama. Namanya takbiratul ihram. Tsumma yukabbir hina yarka. Kemudian beliau bertakbir ketika ruku. Itu tempat kedua yang kita bahaskan. Beliau bertakbir ketika ruku. Ingat ketika ruku. Artinya bersamaan. Allahu Akbar. Bukan masih berdiri, Allahu Akbar, baru kita ruku. Bukan juga sudah ruku baru bertakbir. Salah. Bukan. Ruku dulu, Allahu Akbar. Salah. Itu termasuk kesalahan dalam sholat. Tapi ketika ruku. Artinya bersamaan. Beda dengan pembahasan takbiratul ihram. Ini ada 3 cara. Boleh. Allahu Akbar, baru angkat tangan. Boleh. Angkat tangan, baru Allahu Akbar. Boleh bersamaan. Allahu Akbar. Itu yang pertama. Kalau saat perpindahan, harus saat berpindah. Kapan kita tidak saat berpindah, maka kita melakukan kesalahan dalam sholat. Kalau sudah lewat, inilah fungsi tadi. Mengetahui hukumnya. Hukumnya kan sunnah. Jadi kalau sudah lewat masanya, kita lupa saat berpindah bertakbir. Malah itu sudah dibawa. Sudah ruku. Jangan dibaca. Karena sudah lewat waktunya. Sudah lewat sunnahnya. Kapan kita baca saat sudah dibawa? Allahu Akbar. Di situ bacaan doa ruku. Bukan bertakbir. Maka kita salah. Maka lebih baik kita tak takbir. Karena juga hukumnya adalah sunnah saat berpindah. Kalau sudah lewat, lewatkan. Jangan dipaksakan mendatangkan hal yang akan membuat kita menyelisih sunnah. Jadi, perhatikan kata Abu Hurairah. Tsumma yukabbir hina yarka. Kemudian Nabi bertakbir ketika, saat, bersamaan dengan ruku. Allahu Akbar. Tsumma yaqulu. Kemudian beliau berkata, Sami'allahu liman hamidah hina yarfa' sulbahu minar ruk'ah. Kemudian beliau berkata, Sami'allahu liman hamidah, ketika beliau mengangkat punggungnya dari ruku. Jadi, Sami'allahu liman hamidah. Inilah satu-satunya tempat yang Nabi tidak bertakbir ketika berpindah gerakan. Tidak ada tempat lain. Selain ini, takbir. Kalau kita berpindah dari satu gerakan ke gerakan berikutnya, takbir. Satu-satunya tempat tidak takbir ini. Ketika mengangkat punggung dari ruku. Kita tidak membaca Allahu Akbar. Tapi kita membaca Sami'allahu liman hamidah. Ingat kata Abu Hurairah, saat bangkit. Bukan setelah berdiri. Karena itu waktunya Rabbana lakal hamd. Yang kita akan bahas nanti. Itu waktunya sudah berbeda. Iya, ini cara sholat Nabi. Ini dinukil oleh Abu Hurairah.
Hadis tidak diragukan sahihnya. Bukhari, Muslim. Iya. Jadi ketika beliau mengangkat tulang punggungnya dari ruku, beliau baca Sami Allahu liman hamidah. Tsumma yaqulu wa huwa qa'im. Kemudian beliau berkata ketika sudah lurus berdiri, Rabbana lakal hamd. Nanti kalau ini akan kita bahas nanti bacaannya. Iya, bacaan-bacaannya. Tapi ini yang Nabi baca. Selain takbiratul ihram dan takbiratul intiqal, ini. Tsumma yukabbir hina yahwi. Sudah berdiri. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Sudah lurus ini. Tsumma yukabbir hina yahwi. Kemudian beliau bertakbir ketika turun. Allahu Akbar. Bahkan dalam fikih Syafi'iyah, panjangkan sesuai dengan panjang kita gerak. Walaupun itu enggak sunnah, maksudnya enggak wajib seperti itu. Kan ini kan takbir perpindahan. Menurut mereka, ya saat kita berpindah. Ya saat kita berpindah. Iya. Ibu-ibu tolong anaknya di atas, Masya Allah. Membuat dikit di bawah ini mau menangkapnya. Jadi Nabi SAW bertakbir hina. Perhatikan lafadznya. Saya tertarik sekali dengan lafadznya ini. Ini teliti sekali. Apalagi Abu Hurairah yang menukil. Iya, karena beliau adalah orang yang paling teliti dalam masalah penukilan. Dan paling bersemangat dalam menukilkan ilmu seperti yang Nabi lakukan. Jadi, kemudian beliau bertakbir ketika turun. Jadi ketika turun, Allahu Akbar. Jangan saat sudah sujud baru Allahu Akbar. Salah tempat. Itu salah tempat. Jadi ketika turun, Allahu Akbar. Tsumma yukabbir hina yarfa ra'sa. Kemudian beliau bertakbir ketika angkat kepala. Allahu Akbar. Iya. Tsumma yukabbir hina yasjud. Yang kedua. Kemudian beliau bertakbir ketika sujud. Allahu Akbar. Khusus takbir beliau nukil ini. Ketika itu. Allahu Akbar. Tsumma yukabbir hina yarfa ra'sah. Kemudian beliau bertakbir ketika angkat kepalanya. Angkat kepalanya. Allahu Akbar. Beliau bertakbir. Sampai di situ kata beliau. Tsumma yaf'al dzalika fi sholati kulliha. Hatta yaqdiyaha. Kemudian Nabi melakukan hal tersebut pada seluruh rakaat solatnya sampai salam. Persis, karena kan kalau dinukil 4 rakaat kan panjang. Sementara yang mau dinukil adalah takbir. Begitulah cara Nabi bertakbir. Di rakaat kedua begitu. Cuma rakaat kedua ada tasyahud. Maka beliau mengatakan, wa yukabbir hina yakumu minas sintain ba'dal julus. Dan Nabi bertakbir ketika berdiri dari 2 rakaat setelah duduk tasyahud. Genaplah penukilan takbir. Inilah takbir posisi. Ketika berdiri awal sholat, mau ruku, mau sujud, bangkit dari sujud, mau sujud, bangkit dari sujud kedua, bangkit dari tasyahud awal. Bangkit dari tasyahud awal. Ini tempatnya. 7 tempat bertakbir. Ini dinukil dari Nabi kita Muhammad SAW. Yang mana yang pertama namanya takbiratul ihram. Selain itu namanya takbiratul intiqal. Takbir perpindahan. Dan tidak ada bacaan saat berpindah kecuali takbir. Selain saat bangkit dari ruku. Itu saja yang beda. Yaitu saat bangkit Sami Allahu liman hamidah. Kalau sudah berdiri Rabbana lakal hamd. Ini yang dinukil tentang takbir dari Nabi SAW. Dengan ini nanti kita tidak ulang lagi masalah takbirnya. Nah, sekarang kita masuk dalam pembahasan ruku.
Hukum rukuk dalam sholat. Apa hukum rukuk? Tidak ada silang pendapat di kalangan ahli fikih bahwa rukuk dalam sholat, kecuali sholat jenazah, adalah rukun sholat. Tidak ada sholat tanpa rukuk. Berdasarkan dalil Quran, Allah sendiri yang perintahkan kita untuk rukuk. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u. Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah. Perintah Quran. Demikian pula ini perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang salah sholatnya, itu yang kita pernah baca. Yang sholat sampai dia ulang 3 kali, tapi selalu Nabi bilang, kembali sholat, kamu belum sholat. Di antara yang Nabi ajarkan kepadanya adalah, kata Nabi kepadanya, tsummarka', kemudian kamu rukuklah. Kemudian kamu rukuklah. Maka ini adalah perintah Nabi kepadanya. Makanya para ulama menukil kesepakatan, tidak ada silang pendapat bahwa ruku ini harus ada dalam sholat. Harus ada dalam sholat. Dan harus tuma'ninah. Catatan penting. Jadi rukuk itu rukun dalam sholat. Harus ada. Dan dalam rukuk harus tuma'ninah. Harus sampai tenang. Yang sebentar kita akan jelaskan sifatnya. Harus tuma'ninah. Tidak boleh tidak. Dan tuma'ninah, tenang di dalam ruku, ya, dengan sifat yang kita akan jelaskan sebentar lagi, itu juga rukun sholat. Tidak ada sholat tanpa tuma'ninah ketika ruku. Karena Nabi berkata kepada orang yang salah sholatnya itu, tumarka hatta tatma'inna raki'a, kemudian kamu rukuklah hingga kamu tuma'ninah dalam ruku. Tidak sah ruku tanpa tuma'ninah. Tidak sah ruku tanpa tuma'ninah. Jadi harus ada tenang dalam ruku. Tidak boleh baru saja turun langsung kita naik. Tidak dibolehkan. Harus tuma'ninah baru kita naik. Sekarang tinggal kita bahas lagi cara ruku. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Masya Allah, tentunya kita maklumi bersama, beliau mengajarkan kepada kita solat itu sempurna. Bahkan beliau pernah saat beliau dibuatkan untuknya mimbar, beliau solat di atas mimbar. Ketika sujud, beliau mundur ke belakang. Jalan mundur ke belakang dan sujud di bawah, di lantai. Adapun selain itu belum naik lagi. Setelah sholat belum katakan, ini adalah supaya kalian tahu sholat saya. Supaya kita tahu bagaimana Nabi sholat. Karena Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim belum bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah sebagaimana kalian melihat saya sholat. Jadi Nabi memperlihatkan kepada para sahabat bagaimana cara bersolat. Maka di antara yang diajarkan adalah ruku. Pertama, terkait dengan kedua telapak tangan. Terkait dengan kedua telapak tangan. Nabi ajarkan bahwa ketika beliau ruku, dalam hadits riwayat Ibnu Khuzaimah dari Abu Humaid, wa wadda'a, dinukil oleh Abu Humaid, wa wadda'a yadaihi ala rukbatih. Maka Nabi meletakkan kedua tangannya di kedua lututnya. Maksudnya tangan kanan di lutut ya. Tangan kanan di lutut kanan, tangan kiri di lutut kiri. Tangan itu yang mana? Yang Nabi letakkan. Datang dalam hadis riwayat Imam Abu Daud dari sahabat Rifa'ah ibn Rafi', beliau berkata, Nabi SAW bersabda kepadanya, wa idza raka'ata fada' rahataik ala rukbataik. Ini sangat jelas. Kalau kamu ruku, maka letakkanlah rohataik,
letakkanlah telapak tanganmu ini. Ini namanya roh. Iya, letakkanlah telapak tanganmu ini di lututmu. Jadi telapak tanganmu ini kanan di lutut kanan, kiri di lutut kiri. Jadi ini telapak tangan. Pokoknya Nabi bilang telapak tanganmu di lutut. Bukan di bawahnya lutut sini. Ya, di betis bawahnya. Bukan juga di atasnya lutut sini, di paha. Itu nanti akan membuat kita tidak lurus dalam ruku. Sementara ada sunnah lain. Ketika kita ruku. Jadi letakkan ini telapak tangan pas di lutut. Dan rinciannya telapak tangan. Ini cara Nabi ruku. Kemudian dianjurkan bagi kita untuk meluruskan punggung kita. Untuk meluruskan punggung. Dan itu tidak perlu kita pergi ukur-ukur. Karena ini tangan sudah siku. Kapan kita letakkan di lutut, punggung kita pasti lurus. Tinggal sebentar urus kepalanya. Jadi otomatis punggung lurus. Kalau pas kita letakkan. Tapi kalau kita letakkan di bawah lutut, maka kita akan tunduk lebih rendah. Dan kalau kita letakkan di paha, maka kita akan naik lebih tinggi. Tapi kalau kita simpan di lutut, ini telapak tangan, lurus otomatis. Iya. Dan ini ciptaan Allah sempurna. Jadi kata Nabi kepada Rifa'ah bin Rafi, wamdud dhahrab, luruskan punggung. Luruskan punggung. Kepala diatur juga. Dinukil oleh Abu Humaid terkait dengan kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, qala Allahu akbar, Nabi berkata Allahu akbar barokah dan beliau rukuk. Tsumma i'tadal, kemudian beliau i'tidal, lurus dalam rukuk. Walam yasubba ra'sahu walam yukuni. Maka beliau tidak menundukkan kepalanya dan tidak beliau angkat. Kepala itu diluruskan. Cara lurusnya adalah pandang pas tempat sujud di bawah. Kapan kita pandang kaki, pasti tunduk. Kalau kita pandang orang ke depan, pasti kita naik. Dan Nabi tidak naik, tidak tunduk kepalanya. Caranya kita pandang tempat di bawah, pas di bawah. Kapan kita lihat kuku kita, pasti tunduk kepala. Atau kita lihat kaki orang di depan, kita naik kepalanya. Ini masalah kepala. Semuanya diatur. Masalah kepala. Kemudian saat meletakkan tangan dan punggung tadi diluruskan serta kepala, disunahkan untuk kita kokohkan. Bukan hanya sekedar letakkan saja itu tangannya. Dikokohkan. Tekan lututnya. Itu baru bisa lurus. Iya. Karena juga ini dinukil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam oleh Abu Humaid, bahkan dalam riwayat Imam Al Bukhari, wa idza raka'a amkana yadaihi min rukbatayhi. Nabi kalau ruku, belum kokohkan kedua tangannya itu di kedua lutut. Belum kokohkan. Iya, jadi bukan hanya menyimpan tangan di lutut, tapi dikokohkan. Tangannya ke lutut. Dikokohkan tangannya ke lutut. Iya. Ini dinukil dari riwayat Abu Humaid, riwayat Imam Al-Bukhari dari Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu. Ini mengenai cara rukuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tangan, telapak tangan,
kemudian masalah lutut, kemudian masalah kepala, masalah punggung, semuanya sudah disampaikan. Setelah itu kita baca doa ruku. Kita membaca doa ruku. Iya. Alhamdulillah syariat kita masalah membaca doa ruku, apa yang dibaca, maka telah mengajarkan kepada kita banyak baca. Sunnah kita mengganti-gantinya kalau kita mampu. Kalau kita menghafal banyak doa ruku. Dianjurkan kita ganti-ganti. Karena Nabi mengajarkan kepada kita banyak lafaz doa ruku dan juga ada sebagian sama dengan doa sujud. Pertama, dan ini yang paling terkenal yang kita baca, Subhana rabbiyal azim. Ini doa ruku yang paling terkenal dan sahih riwayat Imam Muslim. Subhana rabbiyal azim. Ada tambahan wa bihamdihi itu di luar dari Muslim. Dalam riwayat Imam At-Tirmidzi, sebagian ulama mengatakan itu tambahan yang syadz, tambahan yang lemah. Karena dalam riwayat Muslim tidak ada wa bihamdi. Tidak ada kata wa bihamdi. Tapi Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala hasankan. Ada jalur-jalur yang datang dalam hal tersebut. Iya. Artinya paling rendah itu riwayat hasan. Tapi kalau kita hanya terbatas Subhana rabbiyal azim, sudah cukup. Itu sudah dalam riwayat Imam Muslim. Ini doa ruku yang pertama dan paling terkenal. Iya. Doa ruku yang kedua, ini riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, adalah subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ighfirli. Kalau dari sisi kesohihan tersahih ini karena disepakati oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Subhanakallahumma wa bihamdi, subhanakallahumma rabbana, ada kata rabbana wa bihamdik, kemudian Allahumma ighfirli. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ighfirli. Iya. Ini doa ruku yang kedua. Ketiga, boleh juga kita baca jika kita mampu menghafal dan ini mudah insyaallah. Subuhun Qudusun Rabbul Malaikati Warruh. Ini riwayat Imam Muslim juga. Boleh kita baca. Dari Aisyah. Nabi kalau ruku belum juga baca Subuhun Qudusun Rabbul Malaikati Warruh. Ini diantara juga yang belum baca. Ya, ketika belum ruku. Ketika belum ruku. Dan kadang juga belum baca lebih pendek daripada tadi subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma firli. Lebih pendek daripada itu. Dengan lafaz yang sama mirip, ya cuman tidak ada Allahummanya. Yaitu Nabi baca subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta. Itu juga boleh. Subhanaka wa bihamdika. Jadi tidak ada subhanaka. Kalau yang pertama kan subhanakallahumma rabbana. Jadi ada Allahumma rabbana wa bihamdika. Ada itu. Kalau ini subhanaka wa bihamdika wa la ilaha illa anta. La ilaha illa anta. Boleh juga kita baca. Boleh juga kita baca doa ini ketika kita ruku. Dan ini semua ada dalam riwayat Imam Muslim. Semua tadi itu riwayat Imam Muslim. Adapun doa yang subhanakallahumma rabbana bihamdik Allahumma firli, ini Bukhari Muslim. Ini adalah riwayat Bukhari Muslim. Inilah doa-doa ruku. Dan ada lagi doa lain di luar Bukhari Muslim. Di luar Bukhari Muslim. Seperti ada dalam riwayat Imam An-Nasai. Belum juga baca subhana dzil jabarut wal malakut wal kibriya wal adamah. Kadang juga baca.
Tapi kalau kita hafal yang Bukhari Muslim, itu lebih bagus dan pendek-pendek. Dan pendek-pendek bacaan doanya. Pendek-pendek bacaan doanya. Kemudian berikutnya, di pembahasan juga ruku, tentunya sudah kita bahas sebelumnya, cuma saya ingatkan, yaitu ketika ruku tadi angkat tangan. Ketika kita ruku angkat tangan. Saat kita mau ruku, Allahu Akbar, turun kan, angkat tangan baru turun. Kemudian kita bangkit dari ruku, tadi sudah kita bahas bacaan, iya, kita bangkit, kita baca Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Tapi yang saya ingatkan kembali di sini adalah kita juga angkat tangan ketika bangkit dari ruku. Dan saya sudah sebutkan waktu pembahasan mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Di sana kami sampaikan bahwa ada 4 tempat Nabi angkat tangan. Takbiratul ihram, ketika ruku, ketika bangkit dari ruku, dan ketika bangkit dari tasyahud awal. Itu sudah kita bahas, alhamdulillah. Ucapan Sami Allahu liman hamidah tadi sudah jelas dalam hadis Sami Allahu liman hamidah, dan di sini kami akan sampaikan hukum bangkit dari ruku. Kan kita baca Sami Allahu liman hamidah. Bangkit, sambil bangkit. Apa hukum bangkit dari ruku? Tentunya tidak diragukan bahwa bangkit dari ruku adalah rukun sholat. Karena Nabi ajarkan kepada orang yang salah sholatnya itu. Kata Nabi, tsummarfa. Kemudian kamu naik. Kamu angkat kepalamu dari ruku. Terus tambahan pembahasan kata Nabi, hatta ta'tadila qa'imah. Sampai kamu lurus berdiri. Tidak boleh kita langsung sujud masih bengkok. Jadi kita naik. Sami Allahu liman hamidah. Berdiri. Rabbana lakal hamd. Harus lurus. Baru kita turun. Itu yang dikatakan oleh Nabi SAW kepadanya. Hatta ta'tadila qa'imah. Sampai kamu lurus berdiri. Tumaninah juga. Kamu tenang di atas. Iya. Setelah itu kamu baru boleh turun sujud. Baru kamu boleh turun sujud. Nah, di sini ya, ketika bangkit dari ruku, ketika kita bangkit dari ruku dengan bacaan tadi, kemudian saat kita bangkit, kita bersedekah. Kan Sami Allahu liman kita adalah mengangkat tangan. Sami Allahu liman hamidah. Kemudian apakah kita kembali bersedekah atau kita turunkan? Atau kita turunkan. Dalam hal ini para ulama fikih berselisih pendapat. Mereka terbagi menjadi 2 mazhab. Terbagi menjadi 2 pemahaman dan pendapat di dalam hal tersebut. Pendapat pertama, ada yang menukilkan bahwa ketika kita bangkit dari ruku, itu kita kembali bersedekah. Itu adalah kita kembali bersedekah. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abu Humaid. Belum menukil ruku Nabi SAW tadi. Tsumma hasara dhahra. Nabi luruskan punggungnya ketika ruku. Fa idza rafa'a ra'sah. Ketika beliau angkat kepalanya, istawa. Beliau lurus berdiri. Hatta ya'uda kullu faqarin makanah. Sampai setiap persendian itu kembali ke tempatnya. Itu kata mereka. Lurus berdiri sampai kembali ke tempatnya. Maksudnya kembali sebelum ruku. Kan sebelum ruku begini.
Sebelum ruku kan begini. Kemudian kita ruku, kita angkat tangan. Kita ruku. Kemudian kita bangkit, kita angkat tangan. Sampai kapan? Sampai mana ini ruku? Bangkitnya? Sampai seluruh persendian kembali ke tempatnya. Kata mereka, ya kembali semua ke posisi sebelum ruku. Yaitu bersedekap termasuk. Bersedekap termasuk. Pendapat kedua dari masalah ini adalah kembali tidak bersedekah. Itu dengan cara tangan diturunkan ke bawah. Dalil yang anehnya sama. Hadits yang mereka pakai satu. Tapi beda dalam memahami. Hadits Abu Humaid tadi, riwayat Imam Bukhari. Sampai kembali persendian ke tempatnya. Menurut mereka, kalau bersedekah, ini belum kembali ke persendiannya. Punggung sudah kembali ke persendiannya. Karena sudah lurus berdiri. Tangan kalau kita bersedekah, berarti belum kembali. Ini masih ditekuk. Maka namanya kembali itu kalau turun. Kembali itu adalah turun. Iya, ini pemahaman dalam hadis. Ini susah dikasih titik temu. Karena satu hadis. Iya, makanya dari dulu, bahkan sampai ulama belakangan ini, itu mereka selalu berselisih pendapat. Iya, ulama 4 orang yang baru-baru meninggal ini, semua ulama sekarang adalah muridnya mereka. Yaitu Syekh bin Baz, Ibnu Utsaimin, Syekh Al-Albani, Syekh Muqbil. Mereka terbagi 2. Seperti Imam Madhab 4 terbagi 2. Terbagi 2. Imam Ahmad, Imam Syafi'i bersedekah. Iya. Imam Malik, Imam Abu Hanifah tidak bersedekah. Nah, ulama juga sekarang ini adalah begitu juga. Syekh bin Baz, Syekh bin Utsaimin bersedekah. Syekh Al-Albani, Syekh Muqbil tidak bersedekah. Dalam masalah ini pendalilannya cuma satu. Hadis tadi. Dan tidak ada dari mereka yang saling membantah. Karena ini adalah masalah pemahaman kembali persendian. Dari sini nanti tidak perlu ada orang bersedekah, tidak perlu kita bilang. Atau ada orang yang tidak bersedekah, kita langsung angkat tangannya. Sedekah. Tidak perlu. Karena ini sama haditsnya. Cuman beda dalam memahami kembali persendian itu kemana dianggap kembali. Apakah kembali sebelum ruku atau kembali memang total kembali. Tangannya adalah diirsal. Di ke bawah. Maka dalam hal ini diberikan keluasan. Seorang dalam hal ini mau ikut pendapat yang mana itu boleh dia pilih. Tapi jangan melakukan kadang ini, kadang itu. Itu kalau banyak dalilnya. Kita boleh kadang begini, kalau ada 2 hadits. Seperti ruku, doa ruku tadi. Tapi kalau haditsnya sama, kita hanya pilih mana yang lebih tepat dari alasan mereka tadi. Yang beralasan kembali maksud kembali sebelum ruku. Kembali maksudnya kembali ke turun ke bawah. Persendian. Karena kan berbicara persendian. Bukan berbicara kembali sebelum ruku. Tapi berbicara persendian. Kembali persendian. Itu yang kita pertimbangkan. Dari pembahasan tersebut. Alhamdulillah. Kita cukupkan dulu. Masih ada pembahasan. Tadi bacaan Sami Allahu liman hamidah. Bagi makmum, bagi imam itu butuh lagi. Dan bacaan Rabbana lakal hamdu itu nanti juga ada beberapa bentuk bacaan. Ini kita akhirkan. Insya Allah tidak bisa selesai kalau kita ambil di malam hari ini. Alhamdulillah. Kalau ada pertanyaan dan masih ada waktu, silakan. Baik, Mas Andreas, syukur. Alhamdulillah. Terus terang tadi saya menerima dari jemaah tentang terkait pertanyaannya begini, sudah terjawab. Mohon Ustaz dijelaskan bagaimana hukum bersedekah setelah bangkit dari rukuk. Ini kita sudah terjawab, ya. Hadis terjawab. Cuma barangkali kalau mungkin dikembangkan Ustaz, kalau Nabi lakukan tanpa bersedekah batal lurus. Tidak dinukil. Jadi Nabi cuman tidak dinukil Nabi itu bersedekah atau Nabi turun.
Tidak ada penukilan. Karena penukilannya adalah cuman itu tadi. Satu-satunya adalah hadits Abu Humaid yang mengatakan bahwa Nabi bangkit dari ruku. Itulah penukilannya. Jadi Nabi bangkit dari ruku hingga kembali persendian ke tempatnya. Jadi hanya begitu. Tidak disinggung tangannya ke bawah atau bersedekah. Tidak disinggung. Cuman dikatakan sampai kembali persendian ke tempatnya. Begitu Pak. Masalah. Syukur Ustaz. Pertanyaan kedua dari jemaah tulisan ini. Assalamualaikum. Afwan Ustaz, saya mau bertanya, apakah ada dalil melamakan atau lama dalam sujud terakhir di dalam sholat fardu? Barakallahu fiik. Baik. Kalau melamakan sujud, tentunya ada dalil. Hadits Abu Hurairah. Hadits Abu Hurairah, riwayat Imam Muslim. Bahwa Nabi SAW bersabda, "Aqrabu ma yakunu bainal abdi wa baina rabbih wa sajid." Paling dekat antara seorang hamba dan Rabbnya, sembahannya adalah dalam keadaan dia sujud. Fa'akthiru fihi doa. Maka perbanyak padanya doa. Kata perbanyak doa berarti, kalau banyak doa berarti lama sujud. Lama sujud. Cuman hadis ini mengkhususkan di sujud terakhir itu butuh dipertanyakan. Karena tidak ada ucapan Nabi di sujud mana. Nabi cuma mengatakan paling dekat seorang hamba dari Robnya dalam keadaan dia sujud. Perbanyak doa. Tidak ada disebut perbanyak doa ketika terakhir. Nah, itu saja yang butuh dicatat. Kalau masalah pendalilan untuk berlama-lama dalam sujud, ini haditsnya. Sahih dari Abu Hurairah, riwayat Imam Muslim. Cuman kita pergi tempatkan di sujud terakhir, itu Nabi tidak katakan itu. Cuman kalau kita tiba-tiba ingat hadits ini di saat kita sujud terakhir, tidak ada masalah. Cuman mengkhususkan setiap kita sujud, hanya sujud terakhir kita doa, rugi. Karena setiap sujud kita itu adalah kita paling dekat dengan Allah. Maka rugi kalau kita hanya khususkan di sujud terakhir. Wallah alam. Alhamdulillah. Masih ada 2 menit? Ada. Ya, paling silakan Pak. Terima kasih Ustaz. Yang saya ingin tanya ke Ustaz, itu pada saat ruku kan dianjurkan agar kepala dengan punggung itu, dan sebagian ada jamaah kita yang maksudnya tidak rata Ustaz Antara punggung dengan kepala. Nah, itulah yang kita ajarkan tadi Pak. Supaya semoga jamaah itu bisa. Iya. Itulah tujuannya kita belajar. Mungkin siapa tahu Pak belum sampai kepadanya. Kemudian yang kedua Ustaz, bagi yang sakit karena ada di masjid kita, orang tua kita yang sudah di kursi, itu bagaimana bentuk rukuknya yang sebenarnya Ustaz? Baik. Apakah dia karena pernah saya lihat juga Ustaz di salah satu masjid itu dia pakai meja di depan. Baik Pak. Jadi untuk yang sakit itu khusus orang sehat Pak. Tadi itu yang kita jelaskan adalah yang sehat. Datang sahabat, mohon maaf ini Pak. Lanjut. Datang sahabat kepada Nabi yang namanya Imran ibn Husayn. Jadi beliau ini sakit. Bahkan beliau katakan saya punya penyakit bawasir. Ambeien. Iya, bisa juga masuk usus turun, itu semua masuk dalam ucapan bawasir. Iya. Maka Nabi berkata kepada sholli qa'imah. Ini dalam riwayat Bukhari. Kamu pokoknya sholat berdiri. Itu awal. Pokoknya jangan langsung bilang, duduk deh. Enggak. Sholat berdiri. Fa'ilam tastati. Kalau kamu enggak mampu, duduk. Fa'ilam tastati. Kalau enggak mampu juga, berbaring. Jadi yang kita jelaskan tadi itu Pak, yang sehat. Adapun orang sakit, dimaaf. Sesuai keadaannya. Kalau enggak bisa lurus punggungnya, jadi paksa. Pantai, ini orang lagi bungkuk. Iya, sakit Pak. Jangan dipaksa. Jangan kita pergi bilang, turunkan kurang.
ini orang tidak bisa lagi tekuk. Sudah maksimal begitu. Itu saja. Bahkan kalau dia tidak bisa sujud pun tidak apa-apa. Nabi katakan, jadikan sujudnya lebih rendah daripada ruku. Begitu saja. Kalau belum tidak bisa sujud, maka ruku misalnya nanti dia akan perkirakan sujudnya segini. Maka jadikan rukunya sebelum itu. Itu caranya. Kita pahami mungkin? Alhamdulillah. Kita cukupkan alhamdulillah. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallah. Hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.